Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi dengan Kak Ros. Di sini ada pembahasan SKU penegak poin 22. Di mana poin 22 yaitu kita akan membahas tentang dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Orang yang sehat harus dihindarkan dari orang-orang yang menderita penyakit dari golongan ini. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organisme. Kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara dan beberapa faktor. Contoh-contoh penyakit infeksi yang pertama yaitu penyakit karena bakteri, jasad renik, dan kuman. Contohnya adalah TBC, tetanus, mencret, pneumonia yaitu lewat batuk atau udara, gonorea dan sifilisis yaitu hubungan kelamin. Yang terakhir adalah sakit telinga atau salisma, masuk angin, dan pilek. Yang kedua yaitu penyebab penyakit adalah virus, kuman yang lebih kecil daripada bakteri. Contohnya adalah salisma atau influenza, campak, gondok. Kemudian yang kedua ada rabies yaitu melalui gigitan binatang. Yang ketiga yaitu penyakit kulit melalui sentuhan. Yang ketiga yaitu jamur, ada kurap, kutu air, dan gatal pada lipatan paha. Ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bergantian. Kemudian yang keempat yaitu parasit internal atau hewan yang berbahaya yang hidup di dalam tubuh. Contohnya adalah disentri, ditularkan dari kotoran ke mulut. Kemudian ada malaria melalui gigitan nyamuk. Yang kelima yaitu parasit eksternal atau hen yang berbahaya yang hidup di permukaan tubuh. Contohnya adalah kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk berupa kudis. Penularannya dari orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Poin selanjutnya adalah pengobatan infeksi dengan antibiotik. Terkadang antibiotik merupakan obat yang mujarab dan penting untuk mengatasi infeksi. Antibiotik yang sering digunakan dan ditemui di pasaran adalah penisilin, tetrasilin, streptomycin, dan chloramphenicol. Masing-masing antibiotik bekerja sama dengan cara berlainan terhadap sesuatu infeksi khusus. Akan tetapi antibiotika juga memiliki efek samping dan perlu digunakan secara hati-hati. Dan perlu digunakan secara terbatas dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, reaksi dan efek keracunan. Antibiotik tidak hanya membunuh bakteri tapi juga berbahaya bagi tubuh. Efek peracunannya maupun karena kemungkinan terjadi alergi yang sangat besar. Banyak orang meninggal dunia setiap tahunnya karena mereka menggunakan antibiotik yang sebetulnya tidak diperlukan bagi dirinya. Yang kedua, mengganggu keseimbangan alami. Tidak semua bakteri dalam tubuh bersifat membahayakan. Sebagian diantaranya diperlukan tubuh agar dapat berfungsi secara wajar. Antibiotik seringkali mematikan bakteri yang berguna bagi tubuh, bersama-sama membantu pengendalian pertumbuhan ikut terbunuh oleh antibiotika. Yang ketiga, kekebalan terhadap pengobatan. Dalam jangka panjang, alasan yang paling penting mengapa penggunaan antibiotika harus dibatasi ialah khasiatnya berkurang jika antibiotika digunakan terlalu sering. Apabila bakteri diserang berkali-kali dengan antibiotik yang sama, bakteri tersebut menjadi lebih kuat dan menjadi imun. Berikut adalah beberapa tips untuk mencegah Anda terkena penyakit infeksi. Yang pertama, sering mencuci tangan. Yang kedua, rutin membersihkan dan mensterilkan lantai dan permukaan lantai, terutama di dapur, di kamar mandi. Yang ketiga, jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak langsung. Yang keempat, cegah perkembangbiakan nyamuk demam berdarah dan nyamuk lainnya. Yang keempat, masak dan sajikan makanan dengan aman. Yang keenam, dapatkan imunisasi. Yang ketujuh, gunakan antibiotik dengan bijak. Yang kedelapan, jagalah kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan Anda.
Yang ke-9, hindari kontak dengan binatang liar yang mungkin membawa penyakit yang berbahaya. Yang ke-10, makanlah makanan yang kaya antioksidan dan multivitamin A, C, dan E. Kita lanjutkan untuk penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang timbul akibat kemunduran fungsi sel. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Sedikitnya ada 50 yang termasuk penyakit degeneratif, diantaranya adalah diabetes mellitus, stroke, jantung, koroner, kardiovaskular, obesitas, dislipidemia, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan sebagainya. Penyakit degeneratif terjadi karena adanya proses penuaan. Biasanya terjadi saat usia bertambah tua. Tetapi saat ini penyakit degeneratif dapat terjadi pada orang yang umurnya lebih muda, terutama di Indonesia. Penyakit degeneratif saat ini banyak terjadi di kalangan muda dan di perkotaan. Penyakit utamanya adalah perubahan gaya hidup akibat urbanisasi dan modernisasi. Perubahan gaya hidup ini dapat dilihat secara jelas antara lain dengan munculnya tempat-tempat makan junk food di hampir di seluruh sudut kota. Junk food adalah makanan yang tidak sehat karena memiliki nilai nutrisi rendah. Jenis makanan ini mengandung lemak jenuh, garam dan gula, serta macam-macam aditif seperti monosodium glutamate, tatrasen dengan kadar yang tinggi. Junk food hampir tidak mengandung protein, vitamin, serta serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Masih menurut WHO, hingga akhir tahun 2005 saja penyakit degeneratif telah menyebabkan kematian hampir 17 juta orang di seluruh dunia. Jumlah ini menempatkan penyakit degeneratif menjadi penyakit pembunuh manusia terbesar. Kita teruskan adik-adik ya. Berikut ini adalah 10 perilaku tidak sehat yang sering kita lakukan serta cara mengatasinya. 1. Stres berlebihan. Stres berlebihan itu tidak hanya terjadi pada orang tua. Sekarang anak kecil, anak muda sudah terbiasa dengan stres yang berlebihan. Stres yang berlebihan juga akan memicu penuaan dini. Ibu-ibu yang memiliki anak-anak dengan stres kronis merupakan orang-orang yang mengalami stres dan mengalami penuaan dini yang paling ekstrim. Cara cepat untuk mengurangi stres adalah dengan menarik napas dalam-dalam dengan pernafasan difragmatik. Untuk jangka panjangnya, luangkan waktu untuk melakukan hal-hal dapat mengurangi stres Anda. Yang kedua, minum alkohol. Bukan merupakan suatu kebetulan bila alkohol merupakan kabar buruk mengenai stres. Para wanita sebaiknya membatasi diri meminum minuman beralkohol. Berbagai gangguan kesehatan juga bisa timbul dari kebiasaan minum alkohol yang berlebihan, termasuk serangan jantung, kanker hati, kanker tenggorokan, dan kanker payudara. Yang ketiga adalah kurang bergerak. Dengan sedikit menggerakkan tubuh, kita dapat memperpanjang hidup serta mengurangi kelebihan berat, mengurangi stres, dan bahkan mencegah penyakit Alzheimer. Langkah pertama yang perlu dilakukan hanya dengan berjanji pada diri sendiri bahwa kita akan lebih aktif. Parkirlah mobil yang jauh dari pintu masuk. Menggunakan tangga, tidak menggunakan lift. Melakukan olahraga senam, jalan kaki selama 30 menit atau lebih banyak selama 5 kali atau lebih dalam 1 minggu. Yang keempat, mengkonsumsi makanan berlemak. Hindari makanan berlemak karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebih dapat memacu kolesterol tinggi, akan merangsang penyakit jantung. Yang kelima, merokok. Hindari pemakaian rokok yang berlebihan, kalau bisa berhenti total. Ini adalah untuk mengurangi bahaya kanker dan kerutan dini. Anda dapat mengganti rokok yaitu dengan permen, yaitu permen karet yang rasa nikotin. Yang keenam, menghirup udara polusi. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang biasanya sering dilakukan, apalagi pengendara. Polusi udara dapat menyebabkan batuk, sakit mata,
kemudian sakit asma, saluran napas yang terganggu. Usahakan untuk berada di dalam ruangan sebanyak yang Anda bisa bila kadar udara sedang tinggi, polusi udaranya tinggi di luar maksudnya. Kemudian yang ketujuh, terlalu sering kena sinar matahari. Batasi diri adik-adik dari sengatan sinar matahari dan gunakan tabir matahari. Paling tidak menggunakan SPF 15 atau tabir surya untuk mencegah resiko kanker kulit dan juga kerutan. Yang kedelapan, kurang tidur. Kurang tidur ini juga berhubungan dengan obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, dan masalah ingatan. Singkirkan segera televisi dan benda-benda elektronik lainnya yang mengganggu ketenangan di kamar tidur Anda. Tata ulang kamar tidur Anda dan ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman dengan lampu yang temaram yang membuat Anda tidur dengan nyenyak. Yang 9, kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan dapat memicu kemungkinan penyakit serangan jantung, diabetes, dan kanker. Jadi mulai sekarang cepat lakukan diet untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ke-10, mengkonsumsi gula berlebihan. Gula yang berlebihan juga dapat menaikkan berat badan dan kemungkinan terserang penyakit jantung. Kurangi makanan-makanan yang mengandung manis. Kemudian lebih banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Demikian dari Kak Ros, poin 22 yaitu SKU penegak tentang dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang menyebabkan perilaku yang tidak sehat. Salam Pramuka.